Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di sini kita akan belajar akuntansi dengan cara mudah, sederhana, dan step by step. Di video kali ini saya akan mencoba melanjutkan mengerjakan soal P1 UKK Akuntansi tahun 2026. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal ini menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Kita akan memulai mencoba menginput bukti transaksi dokumen nomor 1, di mana dokumen 01 merupakan bukti kas keluar pada tanggal 1 Desember 2025. Ini merupakan pembayaran gaji karyawan bulan November senilai 16 juta. Dari transaksi ini, kita akan input di aplikasi Accurate di menu kas bank dan pembayaran. Platformnya adalah cash in bank karena bukti kas keluar. Kita kasih nomor buktinya. Lalu cek number jika ada. Tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 12 2025. Memonya adalah pembayaran gaji bulan November. Dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Nilainya adalah 16 juta. Karena ini adalah gaji bulan November, maka akun yang kita gunakan adalah akun, ya betul, Accurate Expense. Seperti ini, tinggal di enter. Lalu simpan. Jika teman-teman ingin melihat jurnal yang sudah diinput, klik aja di buku besar, laporan keuangan, lalu buku besar, keseluruhan jurnal. Kita buat di sini tanggal 1 bulan 12 2025 sampai dengan tanggal lagi mengerjakan. Takutnya barangkali kita salah tanggal. Jadi lebih gampang ketahuan. Oke, ini yang pertama. Lanjut berikutnya, kita input untuk dokumen nomor 2. Dokumen 2 merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2025. Ini merupakan pelunasan hutang dagang tanggal 4 November. Totalnya 233.100.000 rupiah. Kita akan catat di pembayaran pembelian. Kita cari vendornya PT Kulkas Nusantara. Tanggalnya 2 Desember. Jangan lupa tanggal payment dan tanggal cek itu disamakan. Nominalnya yang 233.100.000 untuk 4 November. Tinggal centang bayar. Jika teman-teman sudah menginput seperti ini, baru disimpan. Kalau mau intip di keseluruhan jurnal, dilebarkan formatnya, klik perbarui. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut dokumen nomor 3, di mana
Dokumen nomor 3 ini adalah merupakan faktur pembelian bagi UDS Prima. Di sini, UDS Prima ini membeli dari PT Kulkas Nusantara suppliernya, di mana terjadi pada tanggal 4 Desember 2025. Total pembeliannya adalah 110.865.000. Karena membeli, maka kliknya di pembelian dan faktur pembelian. Pilih vendornya PT Kulkas Nusantara. Tanggalnya 4 Desember. Asumsi tanggal invoice sama dengan tanggal barang dikirim. Lalu tanggalnya udah, nomor buktinya kita tulis di invoice number. Oke, item pertama adalah K01. Kuantitinya adalah 26. Harganya 1.940.000. Yang kedua adalah K2. 25 2417. Totalnya 110.865.000. Jika sudah, teman-teman bisa simpan dan tutup atau dan baru. Kalau dan baru, posisinya seperti ini. Mau lihat sebelumnya, klik panahnya jika misal teman-teman mau mengedit tanggal atau mengedit kuantiti dan lainnya, cara mengeditnya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk dokumen nomor 4. Dokumen nomor 4 merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2025, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan utang dagang tanggal 30 November kepada PT Pendingin Makmur. Totalnya 135.420.000. Karena ini adalah pelunasan hutang, berarti masih di menu pembelian dan pembayaran pembelian. Pilih nama vendornya. Lalu tanggalnya diubah terlebih dahulu, 5 Desember 2025. Pastikan tanggal payment sama dengan tanggal cek. Yang dilunasi adalah 135.420.000. Seperti ini. Kalau udah simpan. Mau lihat keseluruhan jurnal boleh. Tinggal diperbaharui. Kita akan lanjut lagi untuk dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 ini merupakan bukti kas masuk dari toko Artik, di mana terjadi tanggal 6 Desember 2025 untuk pelunasan piutang dagang sebesar 179.487.000. Dari transaksi ini, pastinya kita akan input di menu penjualan dan penerimaan penjualan. Tanggalnya tanggal 6 Desember 2025. Pastikan tanggal payment dan tanggal cek sama. Yang dilunasi adalah 100 uangnya ini, nilai uang kas masuknya 179.487.000 untuk melunasi yang tanggal 29 November. Di sini tulisannya 29. Kita cek dulu. Oke, ini tanggal 29 November, nilainya 183. Oh, berarti kita nginputnya salah tanggal nih. Caranya gimana? Kita bisa edit di daftar pelanggan dan ini dia saldonya.
Ini tanggalnya kita ubah. Oke, disimpan dulu. Lalu kita close. Yang ini kita ulang lagi. Kita batalkan, kita ulang lagi. Kita ke bagian penjualan. Kita ulang lagi berarti di penerimaan penjualan. Kita pilih customer-nya, toko artik, ya ini tanggal 29, udah sesuai. Jadi tadi sudah kita edit. Lalu tanggalnya diubah terlebih dahulu. Tanggal 6. Dan setelah itu kita centang. Kita kasih uang payment-nya adalah 179.487.000. Di sini adalah termnya 2/10 and 30. Oke. Berarti kita akan tulis jumlah diskon di mana 2% dikali dengan 183.150.000. Jadi tulisannya adalah total diskonnya 3.663.000. Akun diskonnya kita cari. Karena ini penerimaan penjualan berarti sales discount. Kalau udah oke, tuh muncul di kolom diskon. Baru klik gambar kalkulatornya. Jadi total uangnya ini kita ulang lagi di sini. 179.487.000. Kita ulang lagi ininya. Nah, seperti ini. Jadi total ceknya harus sama seperti bukti transaksi. Kalau udah, kita simpan. Kita lanjut untuk dokumen berikutnya, dokumen nomor 6. Di mana dokumen 6 merupakan faktur penjualan bagi UDSD Farm. Pada tanggal 7 Desember 2025, menjual kepada toko Frostora totalnya adalah 92.876.000. Berarti di penjualan dan masih faktur penjualan. Di mana ini pelanggannya kita cari nama toko Frostora. Tanggalnya adalah 7. Ya, tanggal 7. Tanggal invoice sama dengan tanggal kirim. Kita buat nomor invoice-nya, nomor fakturnya. Lalu item barangnya kita buat kulkas K1. Kuantitinya 21. Harganya 2.134.000, tinggal di enter aja. Lalu K2. Kuantitinya 18. 2.659.000. Totalnya adalah 92.676.000. Rate-nya kita buat di sini adalah 200.000. Nah, baru kita pilih akunnya. Untuk kirim berarti beban kirim rate collected. Simpan. Kita lanjut untuk dokumen nomor 7. Jika mau melihat keseluruhan jurnal, tinggal klik perbarui aja. Lanjut, dokumen 7. Dokumen 7 merupakan nota kredit. Ini retur penjualan tanggal 8 Desember 2025. Totalnya adalah 4.793.000. Oke, kita akan catat di menu penjualan dan retur penjualan.
Customer-nya kita pilih, nama customer-nya. Tanggalnya adalah 8. Nomornya adalah 01 NK. Kita buat itemnya. Itemnya yang pertama adalah, ntar kita masukkan. Oh, pilih dulu sales invoice-nya. Ini kan mau retur untuk tanggal 7, pilih dulu. Yang tanggal 7. Seperti ini, baru kita pilih deskripsi mana yang mau diretur. Misalnya kulkas 1. Pilihannya adalah 1, kuantitinya ketik aja 1. Lalu kulkas 2, di bagian deskripsi milihnya. Apakah ingin meretur semua? Tidak. Jawabannya adalah 1. Kita lihat. Kalau udah sesuai baru disimpan. Selanjutnya kita mengerjakan dokumen 8. Di mana? Dokumen 8 merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2025 untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Totalnya adalah 1 juta. Kita input di kas bank dan pembayaran. Pertama, kita akan pilih platformnya adalah petty cash karena voucher kas kecil. Nomor buktinya kita isi. Tanggalnya adalah tanggal 9. Lalu memonya adalah pembayaran listrik dan air. Dibayar pada PLN dan PAM. Nilainya adalah 1 juta. Akun yang akan kita gunakan adalah accurate expense karena adalah gaji bulan lalu. Dan disimpan. Lanjut untuk dokumen berikutnya, dokumen 9. Di mana dokumen 9 ini masih voucher kas kecil untuk membeli bensin untuk kendaraan tanggal 10 Desember. Totalnya adalah 450.000. Di sini di keterangan disebutkan dicatat di other operating expense. Berarti masih di pembayaran. Pilihnya adalah kas kecil petty cash. Tanggalnya tanggal 10. Lalu memonya kita buat membeli bensin. Lalu kita tulis. Kita taruh di akunnya adalah other operating expense. Simpan. Lanjut berikutnya dokumen 10. Di mana ini merupakan faktur penjualan bagi UDS Prima. Menjual kepada toko Sejuk Abadi pada tanggal 11 Desember 2025. Totalnya adalah 61.375.000. Jadi inputnya di menu penjualan dan faktur penjualan. Pertama, pilih nama pelanggannya. Toko Sejuk Abadi. Tanggalnya adalah tanggal 11. Lalu pastikan tanggal invoice asumsinya sama dengan tanggal pengiriman barang. Terminnya 2/10 ya, N30 1%. Nomor faktur nomor 2. Oke, kita mulai isi itemnya. Full kas K1. Kuantitinya 10, harganya 2.134.000. Dan kulkas 2
Kuantiti ada 15. Harganya 2.659.000. Kemudian ada biaya angkut 150.000. Oke, kita lihat total keseluruhan 61.375.000. Kalau udah simpan. Jika teman-teman ingin melihat keseluruhan jurnal, boleh diklik perbaharui. Ini yang sudah kita input barusan. Jika sudah, kita lanjut dokumen 11. Dokumen 11 merupakan faktor penjualan bagi PT Pendingin Makmur pada UDS Prima. Berarti ini bagi UDS Prima adalah pembelian. Di mana ini terjadi pada tanggal 13 Desember 2025. Total di dalam faktor ini adalah 98.748.000. Berarti inputnya di pembelian dan faktur pembelian. Vendornya adalah PT Pendingin Makmur. Tanggal 13. Mungkin tanggal kita isi terlebih dahulu biar tidak terjadi kesalahan tanggal. Tanggal invoice dan tanggal pengiriman sama. Nomor fakturnya 41 PM. Terminnya N45. Oke, kita lanjut itemnya. K01, kuantitinya adalah 21. Harga 1.940.000. Teman-teman ketik aja. Lalu K2 24 2.417.000. Lalu kita lihat total keseluruhan 98.748.000. Kalau sudah simpan. Mulai keseluruhan jurnal, pastikan tinggal dilihat di perbaharui. Tidak harus setiap input transaksi langsung dibikin seperti itu ya. Maksudnya langsung diperbarui, tidak gitu. Oke, kalau udah dokumen 12. Dokumen ke-12 merupakan faktur penjualan bagi UDS Prima kepada toko Fulivi pada tanggal 14 Desember 2025. Di mana total penjualannya adalah 100.308.000. Berarti inputnya di penjualan dan faktur penjualan. Customernya dipilih dulu namanya, lalu lihat nomor buktinya, nomor invoice, baru kita input tanggalnya 14. Tanggal invoice asumsinya sama dengan tanggal pengiriman barang. Kita lihat kulkas K1 totalnya 22. Harganya 2.134.000. K2 20 2.659.000. Tinggal di enter dulu. Biaya angkut 220.000. Total keseluruhan 100.348.000. Kalau udah tinggal disimpan. Kalau teman-teman mau lihat di keseluruhan jurnal, tinggal klik perbarui aja pastinya. Ini yang terakhir. Lanjut dokumen 13. Ini merupakan bukti kas masuk dari toko Vostora tanggal 15 Desember 2025 sebesar 86.321.340 rupiah. Di mana ini merupakan pelunasan piutang tanggal 7 Desember dan dikurangi dengan retur. Oke, kita catat di penjualan pastinya dan penerimaan penjualan. Kita pilih customer-nya dulu. Lalu tanggalnya. Tanggal 15 Desember.
Kemudian kita buat nomor buktinya. Lalu kita pilih untuk retur tanggal 7. Di sini ada 2 pilihan, kita pilihnya yang tanggal 7. Lalu untuk total payment-nya ini, kita sesuaikan dengan uang yang kita terima. Oke, kita klik gambar ini, yang persen tadi ini. Kita tulis diskonnya, karena ini pastinya mendapatkan diskon. Total tagihannya saat ini adalah 88.083.000. Jadi diskonnya kita masukkan di sini. Kita cari SAS diskon. Oke, kita carikan kalkulator. Kita buatkan. Total tagihannya 88 juta, bukan 92 juta ini ya. Bukan 92.876.000, tapi yang sudah sisanya. Karena ada retur 88.083.000. Kita kali dengan 2%. Kali 2%. Nilainya adalah 1.761.660. Oke. Nah, jadi sekarang tagihannya sudah selesai. Lalu taruh di bagian check amount. Ini dia, pastikan sama, kalau udah simpan. Lanjut dokumen berikutnya, dokumen 14. Di mana dokumen 14 merupakan voucher kas kecil untuk pembayaran internet tanggal 17 Desember 2025. Nilainya adalah 400.000 ya. Karena voucher kas kecil pastinya mau diinput di, ya betul, kas bank. Lalu setelah itu pembayaran. Dan kita pilih platformnya, karena kas kecil, maka pilihannya adalah Petikis. Tanggal 3, tanggalnya sekarang 17 Desember 2025. Kita buat keterangannya, pembayaran internet. Kepada Hypernet. Nilainya 400.000. Kita lihat akunnya. Akun beban. Kita cek nama akun bebannya, ada yang internet nih dia. Internet, electricity, and water. Spend. Oke, kalau udah, kita simpan. Kita mau lihat keseluruhan jurnal, boleh, tinggal perbaharui saja. Kita lanjut untuk dokumen nomor 15. Di mana dokumen 15 merupakan bukti kas keluar kepada PT Dingin Sejuk pelunasan utang dagang tanggal 23 November sebesar 213.120.000. Kita catat di, ya betul, kan kas keluar, bayar hutang berarti di pembelian dan pembayaran pembelian. Pilih nama customer-nya, PT Dingin Sejuk. Tanggalnya 19. Tanggal payment sama dengan tanggal cek pastinya. Oke, kita asumsikan seperti itu. Oke, kalau udah kita buat nomor buktinya. Dan centang. Centangnya 213.120.000.
Oke, kalau udah kita simpan. Lanjut dokumen 16. Ini merupakan faktur penjualan dari UD S5 kepada toko Artik tanggal 20 Desember 2025. Totalnya adalah 89.728.000. Kita catat di menu penjualan dan faktur penjualan. Nama pelanggannya toko Artik. Tanggalnya 20. Tanggal invoice kita buat sama. Nomor 4. Oke, sekarang kita isi. Item yang pertama kulkas K01 17. Kita lihat harganya. 2.134.000. K02. Lalu ada beban angkut. Baru kita bandingkan. Kalau sudah sesuai, tanggal sudah benar, simpan. Dokumen 17. Di mana? Dokumen 17 merupakan pelunasan piutang dagang tanggal 21 Desember 2025 dari toko Kulfi. Totalnya adalah 159.840.000. Berarti di penuh penjualan dan penerimaan penjualan. Nama customernya dipilih dulu. Tanggalnya 21. Tanggal payment sama dengan tanggal cek, asumsinya sama. Ini untuk tanggal 30. Lalu klik gambar kalkulator, udah sesuai. Sudah, kalau udah simpan. Lanjut dokumen 18. Ini merupakan faktur pembelian bagi UDS Prima tanggal 22 Desember 2025. Berarti catatnya di pembelian. Faktur pembelian. Tanggalnya adalah 22 Desember. Tanggal diubah dulu. Bernama invoice-nya. Terminnya. Kemudian kita isi K1. Oh, maaf, vendornya belum diisi. PT dingin sejuk. Iya. Jadi PT-nya belum diisi, makanya tadi terminnya masih kosong tadi. K01, kuantitinya 32. 1.940.000. Lalu K02. 30 itemnya 2.417.000. Totalnya 134.590.000. Totalnya sama, namanya juga sudah sama, tanggalnya benar. Oke, simpan. Lanjut dokumen 19. Ini merupakan nota debit dari pembelian di sebelumnya. Berarti retur pembelian. Masih di menu pembelian, namanya retur pembelian. PT Dingin Sejuk. Tanggalnya 23. Lalu retur untuk yang tanggal, maaf, retur untuk tanggal sebelumnya ini adalah tanggal 22. Kita pilih dulu invoice sebelumnya yang tanggal 22. Kemudian masukin itemnya. Di deskripsi kulkas K1. Kuantitinya 1.
kulkas K02, kita enter, baru kita bandingkan, sudah sesuai simpan. Selanjutnya, kita ke dokumen, ini dokumen 20. Ini bukti kas keluar. Terjadi tanggal 24 Desember 2025 untuk pembayaran utang bank, totalnya adalah 33 juta. Ada utang bank dan beban bunganya, berarti ke kas bank dan pembayaran. Platformnya diganti cash in bank, lalu kita buat nomor buktinya. Tanggal 24, kemudian memonya pembayaran, hutang bank, dan beban bunga. Nilainya adalah 33 juta. Kita cari utang bank adalah bank luas. Nilainya 30. Memang total kasnya adalah 33 juta. Itu terdiri dari hutang bank 30 juta dan beban bunga 3 juta. Berarti kita cari interest. Interest expense. Seperti ini. Kalau udah, boleh disimpan. Lanjut dokumen nomor 21. Di mana? Ini merupakan faktur penjualan bagi UDS Prima kepada toko Livi tanggal 25 Desember. Totalnya adalah 55.057.000. Dicatat di penjualan, faktur penjualan, lalu pilih pelanggannya, kemudian nomornya udah pasti, udah sama, tanggalnya. Tanggal 25, kita samakan dengan tanggal pengiriman. Kalau udah, boleh teman-teman klik itemnya. Kuantitinya adalah 12. Harganya 2.134.000. Dan K02 11 2.659.000. 2.659.000. Oke, totalnya kita cek, ada beban angkut 200.000. Jadi yang kita input di faktur harus sama dengan yang ada di soal dan di aplikasi. Seperti ini totalnya sama, 55.057.000. Kalau beda kita cek satu-satu. Ini 25 juta dari sini, 29 dari sini. Total 54.857 sama. Karena biaya angkut. Jadi input soal, faktur soal ke aplikasi itu harus sama persis. Ya, oke, kalau udah simpan. Lanjut dokumen 22. Ini merupakan nota kontan tanggal 26 Desember 2025. Totalnya adalah 4.793.000. Oke, kita catat di penjualan pastinya. Penjualan tunai namanya nggak ada, kita buat baru. Terminnya kita pilih COD. Oke. Nomor 1 NTK. Tanggal 26. Rp2.134.000 kita input sama persis kayak faktur atau nota kontannya.
2.659.000. Oke, udah sesuai, kita simpan. Mau lihat keseluruhan jurnal boleh, tinggal perbarui aja. Oke, kalau udah kita dokumen 23. Ini merupakan pembelian meja kasir. Ini bukti kas keluar ya. Nilainya adalah 2.600.000. Ini termasuk kategori meja kasir, berarti perlengkapan. Kita masukkan dulu di aktifannya. Berarti kan masuk di peralatan ya. Meja kasir itu peralatan. Berarti kita buat dulu daftarnya pastinya. Di aktiva baru kita buat di sini equipment tanggal 27 Desember. Oke, kita buat di sini pembelian meja kasir. Anggap ini pembeliannya meja kasir, biaya pengiriman. Nah, ini dia. Kita buat aja asumsi tanggal beli dan tanggal pakainya. Kita buat umurnya 8 tahun. Garis lurus. Office equipment. Karena kita harus memunculkan nama aktifannya. Oke, kalau udah pengeluaran opening kita buat juga. Nilainya adalah 2.600.000. Simpan. Lalu kita catat bukti pengeluaran kasnya di kas bank, pembayaran, cash in bank, tanggal 27. Pembelian meja kasir. Rp2.600.000 ke akun. Karena equipmentnya udah dicatat pastinya, sebentar kita cek perbarui. Kita cek. Ini office equipment-nya udah dibuat di debit, jadi kita bikin openingnya aja pakai akun ini. Kita pakai akun opening. Oke, kalau udah simpan. Jadi di sini tinggal perbarui. Jadi kalau digabung tanggal 27 ini, office equipment debit kreditnya adalah cash in bank. Jadi kita sudah tahu aktiva tetapnya. Lanjut dokumen nomor 24. Dokumen 24 merupakan bukti kas masuk dari toko Sejuk Abadi. Kita catat di menu penjualan dan penerimaan penjualan. Kita buat tanggalnya. Kita pilih dulu customer-nya, toko Sejuk Abadi, yaitu nomor bukti 04. Tanggalnya adalah 28. Asumsi tanggal payment sama dengan tanggal cek. Kemudian kita lihat bahwasanya di sini total penerimaan ceknya itu 107 juta
Rp625.600. Ini untuk melunasin tanggal 22, jadi kita centang 22 ini. Lalu, ini kan ada selisih. Selisihnya itu adalah terkait dengan namanya ada denda keterlambatan. Oke, kita akan catat untuk denda keterlambatannya. Kita simpan dulu ini. Kan kita mau ada denda keterlambatan ya, berarti terima duitnya. Berarti selisihnya itu nggak bisa kita masukin di sini pastinya. Berarti kita terima sesuai dengan yang ada di sini. Nanti dendanya adalah 1% dari total hutangnya. Berarti total piutang tersebut. Jadi kalau 1% dari 106.560.000 itu adalah 1.065.600. Itu kita catat aja, nanti kita cash bank aja. Ininya kita ginikan aja. Bisa makan dengan ini. Oke, kita buat denda keterlambatannya di kas bank penerimaan. Kita buat tanggal yang sama. Tanggalnya 28. Ini denda keterlambatan. Lambatan dari toko sejuk abadi. Nilainya tadi adalah 1%-nya tadi 1.065.600. Kita cari denda keterlambatan late fee collected. Oke, kita simpan. Coba kita lihat di keseluruhan jurnal. Sebentar, 28, mana tanggalnya? Kalau kita perbarui dulu. Belum ada, kita cek dulu di kas bank tadi. Takutnya tanggalnya lupa diubah. Iya kan, tanggalnya 28. Lupa diubah ininya. Maaf, 28. Maaf, tadi penerimaan. Nah, ini hati-hati tahunnya salah, makanya tidak muncul. Oke, kita simpan ulang. Salah, 28 Desember. Ketik ulang aja, 28 Desember 2025. Terus penerimaan penjualannya tadi kita cek ulang. Oh kan tanggalnya salah ya, 28 Desember. Makanya tidak muncul tadi di report. Kita simpan ulang. Kita perbarui. Nah, ini dia udah muncul. Ini cash in bank-nya. Ini yang bagian cash in bank untuk denda keterlambatannya. Oke, sekarang ya dokumen yang terakhir, yaitu masih bukti kas masuk pelunasan piutang. Kita ke penjualan dan penerimaan penjualan. Di sini namanya adalah toko Postora. Tanggal 30. Tanggalnya sama kita buat. Total uangnya adalah 138.750.000. Klik gambar kalkulator dan simpan. Kalau udah, kita cek ada satu transaksi tadi kita lupa
penjualan tunai. Tunggu kita cek penjualan tunai. Nah, sebentar ada namanya penjualan tunai, kita lupa bayar. Kita cek ya tanggalnya ya. Penjualan tunai. Nah, ini dia penjualan tunai. Ini kan penjualan tunai. Tanggal 26. Nah, ini dia. Ini kan penjualan tunai. Kita nginput. Tapi belum ada cash in bank-nya. Jadi kita input ulang ya cara memperbaikinya. Kan inputnya di faktur penjualan. Kita back aja, cari penjualan tunai ini dia. Kita mau bayar kan COD berarti kasnya bertambah. Ini dia. Penjualan tunai tanggalnya samain dengan tanggal nota kontannya 26. Nah, seperti ini. Jadi kalau penjualan tunai habis faktur penjualan itu kita kliknya bayar. Nah, tapi kalau lupa seperti ini caranya. Kalau lupa kan misalnya lupa tinggal back seperti itu. Jadi kalau lunas itu sudah ada tulisannya paid. Seperti ini. Oke, tinggal keseluruhan jurnal. Tanggal 26 ya tadi. Jadi tanggal 26 tuh harus ada cash in bank ya karena penjualan tunai. Jadi teman-teman kalau lupa faktur penjualan, back kan, habis itu klik bayar. Nanti kalau udah lunas, pasti ada tulisannya paid. Jika teman-teman sudah selesai nih semua bukti transaksi dari dokumen 1 sampai 25, kita bikin report. Sebelum kita bikin report real balance, teman-teman kita pastikan dulu di keseluruhan jurnal ini kita perbarui lagi, memastikan apakah semua jurnal sudah masuk. Nah, untuk meyakinkan lagi, buat aja tanggalnya seperti ini. Mungkin ada yang tanggalnya terlewatkan, nah mungkin seperti itu. Ini kalau saya lihat, ada satu tanggal yang tidak ada, tadi saya input retur tanggal 23, mungkin saya salah input tanggal kali ya. Kita coba di pembelian, retur pembelian, kita klik back ini, nah ini dia. Ini tanggalnya salah bulan. Nah, kalau di keseluruhan jurnal ini kenapa nggak terdeteksi? Padahal Januari udah dibikin sampai tanggal hari ini 22. Ternyata terketiknya adalah 23. Jadi kalau seperti itu mau dimunculkan tinggal klik bikin ulang nih seperti ini daftar keseluruhan jurnal. Kan ini kita buatnya tanggal 1 bulan 12 ya tadi ya 2025 sampai dengan kita buat 2026 atau 2007. Oke. Ini ada satu transaksi salah tanggal. Ya, tanggal 23. Oke, karena salah tanggal, cara memperbaikinya seperti ini. Kita ke pembelian, lalu retur pembelian, nanti klik back ini, mundurkan. Ini kan tanggalnya salah, langsung diperbaiki aja. Nah, seperti ini. Baru simpan. Kita buat lagi jurnal tadi, keseluruhan jurnal, biar meyakinkan ya. Tanggal 1 bulan 12 2025. Udah nggak ada ya yang salah. Sekarang kalau udah bikin report real balance, teman-teman, ada di buku besar juga, report real balance. Kita buat tanggalnya 31 Desember 2025. Oke, ini dia yang sudah kita kerjakan. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan semua dokumen transaksi 1 sampai 25 pada soal UD S Prima. Kalau udah terbuat seperti ini tinggal disimpan aja, send to PDF ya seperti ini. Tinggal bikin namanya trial balance.
Oke, seperti ini aja. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu input penyesuaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.